Selamat datang di Nanti Malam, sebuah tempat di mana kisah-kisah gaib, mistis dan rahasia kelam dari dunia yang tak terlihat akan kita ungkap bersama. Di sini kita akan membicarakan hal-hal yang sering bikin bulu kuduk merinding. Ritual pesugihan, perjanjian gelap, kutukan leluhur, sampai teror benda-benda keramat yang tidak semua orang berani menyentuhnya. Tapi, kenapa nama channel ini Nanti Malam? Karena malam adalah waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib jadi tipis. Saat gelap menutupi cahaya, suara-suara tak kasat mata sering terdengar lebih jelas. Dan disitulah cerita-cerita yang jarang berani diungkap mulai bermunculan. Kita tahu, di Tanah Jawa dan Nusantara, ada banyak kisah mistis yang melekat dengan budaya. Dari pesugihan Gunung Kawi, pantangan di Laut Selatan, sampai benda pusaka yang dipercaya punya kekuatan luar biasa. Banyak orang bilang pesugihan hanyalah mitos, tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau semua itu nyata. Dan masih terjadi sampai sekarang. Di sini kita tidak sekadar bercerita untuk menakuti. Kita mencoba mengulik sisi gelap kehidupan manusia. Rasa serakah, rasa takut, rasa penasaran, yang kadang membuat orang rela melakukan apa saja. Bahkan kalau itu artinya harus menyerahkan jiwanya sendiri. Dan malam ini, kita akan membuka satu kisah kelam yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di warung kopi atau sekadar legenda yang jarang diceritakan ulang. Kisah tentang pesugihan Loro Blonyo, sepasang patung pengantin Jawa yang dikenal sebagai simbol kesetiaan dan kebahagiaan rumah tangga. Tapi, apa jadinya kalau simbol itu justru berubah menjadi pintu gerbang menuju perjanjian gelap? Konon, ada orang-orang yang percaya bahwa Loro Blonyo bisa dijadikan sarana pesugihan. Patung itu bukan lagi sekadar hiasan di ruang tamu, melainkan wadah yang menampung sesuatu dari alam lain. Katanya siapapun yang berani memeliharanya, hidupnya akan berubah. Dagangan laris, uang datang tanpa henti, dan keberuntungan mengalir deras. Tapi di balik itu semua ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukan sekadar uang, bukan pula nyawa hewan kurban, melainkan jiwa manusia. Cerita yang akan kita dengar malam ini bukan hanya tentang rasa penasaran seorang manusia pada jalan pintas menuju kekayaan, tapi juga tentang bagaimana sebuah kepercayaan bisa berubah menjadi teror mematikan. Malam ini bersiaplah untuk masuk ke dalam kisah teror pesugihan Loro Blonyo, patung pengantin Jawa yang memakan jiwa pemiliknya. Apakah kamu siap mendengarkannya? Nanti malam, waktu itu di sebuah desa kecil di Jawa yang masih kental dengan adat dan kepercayaan turun-temurun, hidup seorang pria bernama Wahyu. Usianya sekitar 30-an, belum menikah, dan tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya. Kehidupannya bisa dibilang serba pas-pasan. Setiap hari ia berjualan barang-barang kelontong di pasar desa. Warung kecilnya sederhana, berisi kebutuhan harian seperti gula, garam, rokok, kopi, dan beberapa makanan ringan. Tapi entah kenapa dagangannya jarang sekali laris. Orang-orang di desa lebih suka belanja di kios modern di kota kecamatan. Kadang, Wahyu hanya bisa termenung di depan warungnya yang sepi. Ia menghitung receh yang tak seberapa, lalu bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hidupnya tidak pernah berubah. Dia bukan malas. Ia bukan bodoh, tapi nasibnya selalu terasa berat. Setiap kali ia mencoba usaha baru, hasilnya tidak pernah bertahan lama. Pernah buka warung nasi kecil-kecilan bangkrut, pernah beternak ayam, habis kena penyakit. Pernah juga ikut kerja proyek bangunan, tapi gajinya selalu telat, dan akhirnya tidak dibayar penuh. Semua itu membuatnya merasa seperti hidup dalam lingkaran kesialan. Suatu malam, setelah menutup warung yang sepi, Wahyu mampir ke warung kopi di dekat balai desa. Warung itu sederhana, hanya ada tikar, meja kayu panjang, dan lampu petromax yang remang. Di sana biasanya orang-orang desa berkumpul untuk ngobrol ngalor ngidul. Ada yang membicarakan politik desa, ada yang cerita panen, ada yang sekadar membahas sepak bola. Malam itu di obrolan agak berbeda. Suara lirih seorang lelaki tua terdengar serius, seolah sedang menyampaikan sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan keras-keras. "Kowe ngerti oranang?" Suara serak itu terdengar, membuat Wahyu yang sedang menyesap kopi langsung menoleh. "Apa-apa?" jawab seorang pemuda yang duduk dekat lelaki tua itu. "Ana pesugihan anyar. Ora kayak biasanya sing kudu menyang alas utawa gunung.
Iki luwih gampang, cuma kudu wani nyimpen patung loro blonyo. Katanya yen di rumah sing duwe bakal dadi sugih mendadak. Beberapa orang langsung tertawa kecil. At ngapusi kuwi pak, mosok mung gara-gara patung isong gawe wong sugih. Ngawur, tapi lelaki tua itu tetap serius. Ia menatap satu persatu orang yang duduk di situ. Matanya tajam dan agak berair. Aku ora guyon le. Ki cerita beneran. Aku dewe tau weru, wong sing biyen kere saiki uripe mapan. Dagang gene laris, juv mobil, rumahe apik. Nanging saben sore mesti koyo ana sing aneh. Ing omahe, kowe iso krungu suara wong nangis lan ketawa bareng-bareng. Beberapa orang mulai saling pandang. Obrolan ini tiba-tiba jadi menarik, meski agak menakutkan. Wahyu yang dari tadi diam hanya mendengarkan. Mulai merasa dadanya berdebar. Ia pernah mendengar tentang patung loro blonyo. Patung itu biasanya berupa sepasang pengantin Jawa, laki-laki dan perempuan. Duduk berdampingan dengan pakaian adat lengkap. Di banyak rumah Jawa, patung itu sering dijadikan pajangan. Katanya melambangkan kesuburan, rezeki, dan keharmonisan rumah tangga. Tapi Wahyu baru kali ini mendengar bahwa patung itu bisa dijadikan jalan pesugihan. Pesugihan loro blonyo. Wahyu bergumam pelan. Lelaki tua itu melirik sekilas ke arahnya, lalu tersenyum tipis, seperti tahu apa yang ada di pikiran Wahyu. Iole, pesugihan loro blonyo. Ora kabeh wong ngerti, ora kabeh wong wani. Sing wani yo ento, tapi kudu gelem bayar rega sing ora sithik. Ing urip kabeh kudu ana timbangane. Malam itu Wahyu pulang dengan pikiran kalut. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang-ngiang. Pesugihan loro blonyo. Kaya mendadak, hidup berubah. Tapi ada harga yang harus dibayar. Apa maksudnya harga? Jiwa? Nyawa? Atau hanya sekadar ritual sesajen? Yabi berbaring di kasurnya yang tipis, menatap langit-langit rumahnya yang kusam. Yona mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin ditolak. Semakin kuat bayangan patung pengantin Jawa itu hadir dalam kepalanya. Ia membayangkan sepasang patung kayu yang menatapnya dengan senyum samar, seolah mengundang. Hari-hari berikutnya, Wahyu semakin tidak tenang. Dagangannya tetap sepi, uangnya makin menipis, utang semakin menumpuk. Beberapa kali ia mendengar orang lain membicarakan kesuksesan mendadak seseorang di desa tetangga. Katanya orang itu dulu miskin, tapi sekarang hidupnya berubah drastis. Rumahnya dibangun ulang, motornya ganti baru. Bahkan sudah membeli sawah luas. Orang-orang hanya bisa berbisik, jangan-jangan dia pakai jalan yang tidak biasa. Semakin lama, rasa penasaran Wahyu makin tak terbendung. Malam-malam ia sering terbangun, membayangkan dirinya kaya raya. Bayangan itu seperti mimpi manis yang menghibur di tengah hidupnya yang pahit. Dia membayangkan punya toko besar, mobil bagus, rumah mewah, dan dihormati orang sekampung. Dia membayangkan menikahi gadis desa yang selama ini tidak pernah meliriknya. Semua itu terasa begitu nyata dalam pikirannya. Namun di balik itu, ada rasa takut yang menekan. Dia ingat kata lelaki tua itu, kabeh kudu ana timbangane. Semua ada harga yang harus dibayar. Tapi rasa takut itu kalah oleh rasa penasaran dan rasa ingin cepat kaya. Suatu malam, ketika Wahyu kembali ke warung kopi, ia sengaja duduk dekat lelaki tua itu. Ia pura-pura ikut nimbrung obrolan. Sampai akhirnya ia memberanikan diri bertanya, "Pak nek pengen ngerti luwih jelas soal patung kuwi, piye karane?" Lelaki tua itu menatapnya lama. Senyum tipis muncul di wajah keriputnya. "Kowe pansen ke pengen tuh?" Wahyu tidak langsung menjawab. Dia menunduk lalu berkata pelan, "Aku mung pengen uripku luwih apik. Pak, aku wis kesel karo kemiskinan." Lelaki tua itu menghela napas panjang lalu berbisik, "Ojo sembrono. Leh, yen kowe mung golek sugih tanpa mikir akibat, sing ana malah cilaka. Nanging yen atimu wis mantep, ana wong sing iso nuduhake dalan kuwi. Nanging elingga, yen wis melebu, ora ana bali maneh." Perkataan itu membuat Wahyu merinding. Ada bagian dalam dirinya yang ingin mundur, tapi ada juga bagian yang semakin penasaran. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan patung loro blonyo terus menari-nari dalam pikirannya. Hari berganti, minggu berjalan. Hidup Wahyu tetap sama, penuh kesulitan. Sementara itu, obrolan tentang orang-orang kaya mendadak makin sering terdengar. Semuanya seperti menekan batin Wahyu, membuatnya semakin yakin bahwa jalan pintas mungkin satu-satunya cara. Akhirnya, suatu malam ketika bulan sabit menggantung redup di langit, Wahyu berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju pinggir desa.
Ia ingin menemui lelaki tua itu. Udara malam terasa dingin, suara jangkrik bersahutan, dan aroma tanah basah setelah hujan siang tadi masih terasa. Di kejauhan, bayangan pepohonan terlihat seperti sosok-sosok hitam berdiri diam. Saat sampai di rumah lelaki tua itu, Wahyu ragu. Rumahnya sederhana, berdinding papan, lampu minyak redup menerangi dari dalam. Wahyu mengetuk pelan. Tak lama, pintu berderit terbuka. Lelaki tua itu muncul, menatap Wahyu dengan senyum samar, seolah sudah tahu siapa yang datang. "Wiswayahele," tanyanya singkat. Wahyu menelan ludah lalu mengangguk pelan. "Inggih, Pai." Dan dari situlah pintu menuju teror sebenarnya mulai terbuka. Pasar malam di desa itu hanya datang setahun sekali, biasanya bertepatan dengan peringatan bersih desa. Bagi orang-orang, pasar malam bukan cuma tempat belanja, tapi juga hiburan. Ada mainan anak-anak, pertunjukan musik dangdut, odong-odong, bahkan permainan menegangkan seperti rumah hantu. Malam itu suasana pasar ramai. Lampu-lampu berwarna bergantian berkedip, suara musik dangdut dari panggung membuat udara penuh riuh. Bercampur aroma sate, gulali, dan jagung bakar. Wahyu awalnya hanya berniat cuci mata. Dia butuh hiburan untuk mengusir rasa sumpek karena warungnya makin hari makin sepi. Dengan uang receh yang tersisa, ia hanya bisa membeli segelas kopi di salah satu gerobak. Ia berdiri di keramaian, memperhatikan orang-orang tertawa bahagia, keluarga yang makan bersama, anak-anak kecil berlarian dengan balon warna-warni. Semua itu membuat hatinya semakin nelangsa. Dia merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Namun di antara riuh pasar malam itu, ada sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di sudut paling sepi, agak jauh dari keramaian, ada sebuah lapak kecil yang tidak banyak orang mendekat. Lapak itu hanya diterangi lampu Petromax redup. Dari jauh terlihat benda-benda tua dipajang di atas meja kayu, keris, topeng, kain batik lusuh, dan beberapa patung kecil. Ada sesuatu pada lapak itu yang membuat bulu kuduk Wahyu berdiri. Ia mendekat dengan langkah ragu, dan di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Sepasang patung pengantin Jawa, laki-laki dan perempuan, duduk berdampingan dengan wajah tersenyum samar. Pakaian adatnya terukir detail, tapi matanya seolah menatap langsung ke arah siapapun yang melihat. Mata itu dingin, hidup, dan menimbulkan perasaan tak nyaman. "Minat, Le." Suara serak seorang pria tua tiba-tiba terdengar dari balik meja. Wahyu kaget. Dia menoleh. Sosok pria tua itu muncul. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam, rambutnya putih kusut. Dia mengenakan baju lurik sederhana. Tapi entah kenapa auranya terasa berbeda. Bukan aura pedagang biasa. Ini patung Loro Blonyona, bukan sembarang patung. Sing ngerti yang ngerti. Sing ora ngerti, ora bakal wani nyedak. Katanya pelan sambil tersenyum samar. Wahyu tercekat. Kata Loro Blonyo membuatnya langsung teringat obrolan di warung kopi malam-malam sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, seolah semesta sengaja mempertemukannya dengan benda itu. "Kalau kamu berani, patung ini bisa bikin hidupmu berubah." Lanjut si pria tua, suaranya berat, nyaris seperti bisikan. "Tapi ada syarat. Syarat yang nggak boleh kamu langgar. Oko Sembrono. Yen wani uripmu bakal beda. Yen ora kuat nyawa musing dari taruhan." Wahyu menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia ingin Swani pergi, tapi kakinya seperti menancap di tanah. Matanya tak bisa lepas dari patung itu. Ia merasa sisut pelamber dari tatawais patung itu masuk ke dalam pikirannya. Ada bisikan samar tak jelas seolah mengundangnya untuk mendekat. "Regane pira, Pak?" Suara Wahyu bergetar, bahkan ia sendiri kaget dengan pertanyaan itu. Pria tua itu tersenyum tipis. "Ora ana rega. Sing penting kowe kudu wani merawat lan nuruti apa sing dikepengini. Iki dudu barang dagangan, Le. Iki titipan. Sing jaluk bakal dijupuk, sing wani bakal ditolong." Wahyu semakin bingung, tapi bayangan tentang hutang yang menumpuk, warungnya yang bangkrut, dan masa depannya yang suram membuatnya makin goyah. Jadi sembayangan kalau semua bisa berubah hanya dengan benda itu. Bukankah orang lain yang sudah melakukannya sekarang hidup kaya raya? Kenapa bukan dia? Tanpa sadar tangannya bergerak menyentuh patung itu. Permukaan kayunya terasa dingin, jauh lebih dingin dari udara malam. Dingin yang menusuk membuat bulu kuduknya meremang. Saat si tangannya menyentuh, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir masuk ke tubuhnya, membuat dadanya bergetar hebat. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih,
Wis le, yen kowe wis nyekel, berarti kowe wis milih dalanmu dewe. Elinggo, oyo nganti ngelanggar syarat. Saben rejeki sing teka, kudu ana sing dibayar. Dengan langkah gemetar, Wahyu membawa pulang patung itu. Jemisi mesaoksanya ke selang karung lusuh, seolah ingin menutupi dari pandangan orang lain. Perjalanan pulang terasa panjang. Jalan desa yang biasanya ia lalui dengan santai, malam itu seperti berubah mencekam. Suara jangkrik terdengar semakin keras, bayangan pepohonan bergoyang seperti menatapnya. Dan setiap langkah terasa berat. Sampai di rumah, ia meletakkan karung itu di ruang tengah. Ia menyalakan lampu minyak, membuka karung perlahan. Dan di sana, patung sepasang pengantin Jawa itu kini duduk diam menatapnya. Matanya kembali terasa hidup. Senyum patung perempuan terlihat samar, seolah menyimpan rahasia. Patung laki-lakinya menunduk sedikit, tapi tatapannya dingin menusuk. Gusti, iki opo to? Gumam Wahyu, tubuhnya bergetar. Tapi bersamaan dengan rasa takut, ada rasa aneh yang muncul. Seperti kelegaan. Ia merasa langkahnya sudah benar. Ia sudah memilih. Meski samar, ia yakin jalan ini akan mengubah hidupnya. Malam itu, Wahyu tidur dengan resah. Lampu minyak tetap menyala karena ia terlalu takut mematikan. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat sepasang pengantin Jawa duduk di pelaminan, tapi wajah mereka gelap, tak terlihat jelas. Ia hanya mendengar suara perempuan berbisik dekat telinganya. Kowe saiki duwe aku. Ojo nganting langgar. Wahyu terbangun dengan keringat dingin, dadanya naik turun. Demi menoleh ke arah patung yang ia taruh di meja ruang tengah. Patung itu tetap sama, duduk tenang, tapi entah kenapa Wahyu merasa patung itu baru saja bergerak. Hari-hari berikutnya, Wahyu mulai merasakan perubahan kecil. Besoknya, dagangannya di pasar tiba-tiba laris. Orang-orang yang biasanya tidak pernah mampir, entah kenapa datang dan membeli banyak barang. Uang receh yang biasanya hanya sedikit, hari itu penuh memenuhi kotak kayunya. Wahyu tersenyum senang, meski di dalam hatinya ada rasa was-was yang sulit dijelaskan. Setiap malam ia menatap patung itu. Awalnya ia pikir hanya perasaan, tapi lama-lama ia yakin matanya memang menatap balik. Tatapan itu bukan tatapan kosong, melainkan tatapan yang penuh tuntutan. Dan setiap kali ia mencoba mengabaikan, telinganya seperti mendengar bisikan lirih, suara samar yang memanggil namanya. Wahyu. Ia merinding setiap kali mendengarnya. Tapi ia tahu, ia sudah terlanjur masuk. Ia tidak bisa mundur lagi. Keesokan harinya, setelah malam panjang penuh kegelisahan, Wahyu berangkat ke pasar seperti biasa. Ia sebenarnya tidak terlalu berharap banyak. Hanya ingin memastikan hidupnya masih berjalan normal. Meski kini ada patung sepasang pengantin Jawa di rumahnya. Dengan pikiran setengah was-was, ia membuka lapaknya yang sederhana, menata barang dagangan, dan duduk termenung seperti hari-hari sebelumnya. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Belum lama ia duduk, satu persatu pembeli datang. Awalnya hanya seorang ibu yang membeli gula dan garam, lalu seorang bapak yang membeli rokok, kemudian seorang pemuda membeli kopi dalam jumlah banyak. Wahyu masih menganggapnya kebetulan. Tapi semakin lama, semakin banyak orang berdatangan. Dagangannya yang biasanya sepi, hari itu ludes begitu cepat. Orang-orang bahkan saling berebut, seolah ada sesuatu yang membuat mereka sangat ingin membeli. Di warung Wahyu, ketika matahari mulai condong ke barat, kotak kayu tempat Wahyu menyimpan uang sudah penuh. Jumlahnya berkali lipat lebih banyak daripada biasanya. Wahyu duduk terdiam, hatinya berdebar. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Mosok iki kebenaran, pikirnya. Tapi ingatan tentang patung yang dibawanya pulang semalam membuat tubuhnya merinding. Ia tahu ini bukan kebetulan. Malamnya, dengan uang yang ia dapat, Wahyu membeli makanan enak. Nasi ayam, sate, bahkan beberapa jajanan pasar. Ia duduk di ruang tengah menatap patung itu. Matanya terasa tidak bisa lepas dari senyum patung perempuan, yang seolah semakin jelas, tidak lagi datar seperti saat pertama kali ia melihatnya. Wajah patung itu seperti sedikit mengembang, menyeringai tipis. Wahyu tercekat, tapi sekaligus merasa bersyukur. Ia ingat perkataan pria tua di pasar malam, ada syarat yang tidak boleh dilanggar. Wahyu tidak tahu persis syarat itu apa, tapi ia merasa nalurinya membimbing. Malam itu ia mengambil piring kecil, mengisinya dengan nasi, lauk, dan segelas teh manis.
Ia letakkan di depan patung, iki kanggo kowe. Mugo-mugo kersa, gumamnya lirih. Entah kenapa setelah sesajen itu ia letakkan, hawa di ruangan menjadi lebih tenang. Wahyu merasa seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang nyata, bukan hanya sepasang patung kayu. Juga lalu tidur dengan hati yang lebih ringan, meski bayangan wajah patung itu masih menghantui pikirannya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap kali ia membuka lapak di pasar, dagangannya selalu laris. Kadang ia bahkan tidak perlu menawarkan. Orang-orang datang sendiri membeli dalam jumlah banyak. Ada yang membeli meski barang yang sama tersedia lebih murah di kios lain. Uang mengalir deras ke kantong Wahyu. Ia mulai bisa membayar hutang-hutangnya, bahkan mulai menabung. Tiap malam, ia tak pernah lupa menyiapkan sesajen. Awalnya hanya nasi dan teh, kemudian ia menambahkan kembang setaman. Kadang rokok kretek, kadang kopi hitam. Semakin sering ia memberi, semakin kuat perasaannya bahwa patung itu memang hidup. Senyum patung laki-laki kini terlihat lebih jelas, tidak lagi sekadar pahatan. Kadang Wahyu merasa mata patung itu mengikuti geraknya, menatapnya dari sudut ruangan. Meski merinding, ia mencoba menenangkan diri. Iki kabeh demi urip sing luwih apik. Ora usah wedi Wahyu, sing penting manut batinnya. Dan memang benar, semakin lama ia mulai lupa diri. Rasa takut yang dulu ia rasakan berubah menjadi keyakinan bahwa patung itu adalah penolongnya. Namun, di balik semua keberuntungan, ada hal-hal kecil yang mengganggu pikirannya. Pernah suatu malam, saat ia meletakkan sesajen, ia merasa melihat bibir patung perempuan itu bergerak sedikit, seperti berbisik. Tapi ketika ia mendekat, patung itu tetap diam, hanya tersenyum samar. Pernah juga ia terbangun tengah malam karena mendengar suara halus, seperti langkah kaki kecil berkeliling rumah. Dia menyalakan lampu, tapi tidak menemukan siapapun. Hanya patung itu yang duduk diam di meja. Namun matanya terlihat berbeda, lebih berkilau dari biasanya. Wahyu mencoba mengabaikan hal-hal aneh itu. Baginya selama rezeki mengalir tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia bahkan mulai membanggakan dirinya sendiri. Di pasar, orang-orang mulai heran kenapa dagangannya selalu laris. Ada yang bercanda, ada juga yang iri. Tapi Wahyu hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, semua ini karena Loro Blonyo. Semakin hari, Wahyu semakin tenggelam dalam rasa serakah. Ia mulai membeli barang-barang mewah. Bajunya berganti lebih bagus, ia membeli motor bekas, bahkan mulai berbicara, ingin memperluas warungnya. Semua itu ia lakukan dengan keyakinan penuh bahwa patung itu tidak akan mengecewakannya. Namun, semakin besar rezekinya, semakin besar pula permintaan dari patung itu. Meski tidak pernah diucapkan secara langsung, Wahyu bisa merasakannya. Sesajen sederhana yang dulu cukup, kini terasa kurang. Setiap kali ia hanya memberi nasi dan teh, malamnya ia akan mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat wajah patung perempuan mendekat ke telinganya, berbisik dengan suara serah, "Kami lapar." Bisikan itu begitu nyata, membuat tubuhnya menggigil. Saat ia terbangun keringatnya basah kuyup, ia menoleh ke arah meja. Dan meski patung itu tetap duduk diam, ia yakin senyumnya lebih lebar daripada sebelumnya. Sejak saat itu, Wahyu menambah sesajennya. Tidak hanya makanan dan minuman. Ia mulai menaruh darah ayam dari hasil sembelihan kecil di dapur. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu sudah cukup, tapi mimpi buruk itu selalu datang. Setiap malam bisikan itu terus terdengar, semakin jelas semakin menuntut. "Kami lapar." "Luzihake." Wahyu mulai ketakutan, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Ia tidak mungkin mengembalikan patung itu. Ia bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Setiap kali ia berpikir untuk membuangnya, dadanya terasa sesak, kepalanya berputar, seolah ada yang mengancam dari dalam rumah. Malam-malam di rumah Wahyu semakin mencekam. Kadang ia mendengar suara tawa lirih, seperti tawa perempuan datang dari ruang tengah. Kadang terdengar suara langkah-langkah kecil berlari. Pernah suatu malam, saat ia sedang tidur, ia merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Ketika ia menoleh, ia hanya melihat bayangan samar, sepasang manusia kecil yang duduk diam. Meski begitu, esoknya dagangannya tetap laris. Uangnya tetap banyak, dan itu membuat Wahyu menutup telinganya pada rasa takut. Ia seler meyakinan diri, "Iki sing penting sugih."
Wong Urip butuh duit, namun ia tidak sadar bahwa perlahan-lahan patung itu sudah mengikatnya. Dia tidak lagi garis milik melainkan pelayan. Dan setiap bisikan lapar itu hanyalah awal dari permintaan yang lebih besar. Malam itu, ketika Wahyu kembali menaruh sesajen, ia mendengar suara jelas, bukan lagi bisikan samar. Suara itu keluar dari arah patung pelan tapi tajam menusuk telinga. "Kami lapar." Wahyu terdiam, tangannya gemetar. Sesajen sudah ia letakkan, tapi suara itu tidak berhenti. Malam terasa panjang, udara rumah begitu dingin. Dan tatapan patung itu semakin hidup, semakin nyata, seakan siap menelan siapa saja. Beberapa hari setelah bisikan "kami lapar" semakin jelas terdengar di telinga Wahyu, suasana di kampung mulai berubah. Awalnya tidak ada yang aneh. Jadi orang kurang masih beraktivitas seperti biasa. Petani ke sawah, pedagang ke pasar, anak-anak berlarian sore hari. Namun tiba-tiba kabar mengejutkan datang dari rumah tetangga dekat Wahyu. Seorang bapak paruh baya bernama Pak Sarwo. Pak Sarwo adalah orang yang dikenal sehat, rajin, dan jarang sakit. Usianya memang sudah lebih dari 50, tapi tubuhnya masih kuat, wajahnya segar, dan setiap pagi selalu tampak sibuk mengurus kebun di samping rumah. Tapi hanya dalam beberapa hari, tubuhnya berubah drastis. Kulitnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus kering, seolah habis disedot tenaganya. Orang-orang desa terkejut karena seminggu lalu ia masih terlihat bugar. "Lo, kok iso ngeneh, yo?" bisik para tetangga yang datang menjenguk. Wahyu mendengar kabar itu ketika pulang dari pasar. Ia langsung merasa dadanya sesak. Ingatannya melayang pada suara bisikan patung itu beberapa malam lalu. "Kami lapar." Suara itu begitu jelas seolah masih terngiang di telinganya. Dia menoleh sekilas ke ruang tengah rumahnya, tempat patung Loro Blonyo itu duduk. Tatapannya terasa makin dingin, makin hidup. Malamnya Wahyu tidak bisa tidur. Ia duduk di kasur menatap langit-langit, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pikirannya kacau. Apakah benar patung itu yang menyebabkan Pak Sarwo sakit? Pak, kami patung itu telah mengambil sesuatu darinya untuk memenuhi rasa lapar yang terus-menerus. Namun besoknya dagangan Wahyu semakin makmur. Uang datang tanpa henti. Orang-orang berbondong-bondong membeli. Bahkan ada yang membayar lebih tanpa menawar. Wahyu sempat merasa bahagia. Tapi rasa bersalah kembali menghantui ketika ia melihat Pak Sarwo yang semakin hari semakin lemah. Tubuhnya kini hanya tinggal tulang berbalut kulit. Napasnya tersengal-sengal. Tetangga lain mulai curiga. Beberapa bisik-bisik terdengar, menyebut-nyebut kemungkinan santet atau gangguan gaib. "Iki dudu sakit biasa," kata seorang ibu dengan nada yakin. "Goyone ono sing ora seneng karo Pak Sarwo." Tapi tidak ada yang berani menunjuk siapapun secara langsung. Wahyu hanya diam, berpura-pura ikut prihatin. Ia datang menjenguk, membawa sedikit buah sebagai tanda peduli. Tapi setiap kali ia melihat wajah Pak Sarwo yang menderita, dadanya terasa semakin berat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hati kecilnya ia mulai menyambungkan titik-titik. Bisikan lapar, sesajen yang semakin besar, dan kondisi tetangganya yang tiba-tiba merosot drastis. Namun, rasa serakahnya lebih kuat. Juiz mencoba menepis perasaan bersalah itu dengan alasan, "Iki mung kebetulan. Wong lara yo wes wayahe." Ia menenangkan dirinya sendiri bahwa tidak ada kaitan langsung. Toh dagangannya makin maju. Uang menumpuk di rumahnya. Ia bahkan sudah mulai membeli perabotan baru, mengganti pintu rumah dengan kayu jati, membeli televisi bekas, dan berencana merenovasi atap rumah yang bocor. Semua itu menutupi suara hatinya yang berteriak ketakutan. Malam berikutnya, bisikan itu kembali datang. Saat Wahyu baru saja memejamkan mata, suara lirih itu terdengar di dekat telinganya. Suara perempuan pelan tapi menusuk berulang-ulang. "Luwe, Luwe, kami lapar." Wahyu terbangun, tubuhnya gemetar. Ia mendaki ke ruang tengah. Lampu minyak masih menyala redup. Patung itu duduk diam, tapi senyumnya kini terlihat lebih lebar, hampir seperti menyeringai. Dia berusaha buru bangun, menyiapkan sesajen lebih banyak dari biasanya. Nasi tumpeng kecil, lauk lengkap, buah, rokok, kopi pahit. Ia taruh semua di depan patung sambil berbisik, "Iki aja ganggu wong liya maneh. Sing penting rezekiku lancar." Tapi dalam hatinya, Wahyu tahu ia tidak bisa mengendalikan patung itu. Dia hanya bisa memberi, berharap permintaan itu cukup.
Keesokan harinya, kabar duka mengguncang desa. Pak Sarwo meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan sangat kurus seolah semua tenaganya telah hilang. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seakan masih menyimpan ketakutan terakhir. Orang-orang desa ramai membicarakan kematian itu. Ada yang bilang karena penyakit aneh, ada yang bilang karena disantet. Suasananya penuh bisik-bisik dan tanda tanya. Wahyu ikut melayat, tapi di dalam hatinya perasaan bersalah semakin menyesakkan. Saat duduk di antara para pelayat, ia mendengar bisikan tetangga di belakangnya. Kowe weruh ora saiki dagangane Wahyu laris banget. Orang ngerti kok iso cepet banget berubah nasibe. Yang lain menimpali. Iyo koyo ana sing bantu. Nanging, mbok menawa kuwi hubungane karo sing dialami Pak Sarwo. Bisikan itu membuat jantung Wahyu berdetak kencang. Ia pura-pura tidak mendengar, menunduk dalam-dalam. Seolah larut dalam doa, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, meski orang-orang belum menuduh secara langsung, rasa curiga bisa saja mengarah padanya. Malam itu, setelah pemakaman selesai, Wahyu duduk lama di depan patung Loro Blonyo. Ia menatap dalam-dalam, mencoba membaca apa sebenarnya maksud senyum itu. Yuni mengsabi seperti sedang berhadapan dengan makhluk hidup. Bukan lagi sekadar kayu yang dipahat. Apa kowe sing nggawe iki kabeh? Tanyanya pelan, tentu saja patung itu tidak menjawab. Tapi hawa dingin di ruangan terasa semakin pekat. Lampu minyak bergoyang meski tidak ada angin. Dari arah patung perempuan, Wahyu merasa seperti mendengar suara lirih nyaris tak terdengar. Iki mung wiwitan. Wahyu terperanjat. Ia tidak suyaki suara itu nyata atau hanya halusinasi. Tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu satu korban sudah jatuh. Dan entah kenapa ia merasa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa malam berikutnya, ia semakin rajin memberi sesajen. Ia tidak ingin ada korban lagi, tapi ia juga takut jika tidak menuruti. Keberuntungannya akan hilang. Namun setiap kali ia menaruh sesajen, tatapan patung itu semakin menuntut. Dia tidak lagi merasa sebagai pemilik, melainkan seperti budak yang melayani majikannya. Di pasar, keberuntungan Wahyu makin menjadi. Orang-orang bahkan mulai menyebutnya juragan cilik, karena dagangannya selalu habis lebih dulu. Tapi setiap kali ia mendengar orang memuji, hatinya terasa pedih. Karena ia tahu, di balik itu ada harga yang telah dibayar orang lain dengan nyawanya. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut. Kadang ia mendengar suara tangisan dari ruang tengah, suara perempuan menangis lirih. Kadang ia mendengar suara laki-laki batuk berat, mirip suara Pak Sarwo sebelum meninggal. Semua itu membuat tidur Wahyu tidak pernah tenang. Tapi setiap kali ia ingin menghentikan semuanya, bayangan harta dan kekayaan kembali mengikatnya. Ia mulai sadar bahwa dirinya sudah terjebak terlalu dalam. Ia tidak bisa mundur lagi. Rasa serakahnya lebih besar daripada rasa takutnya. Maka meski hatinya menolak, ia memilih diam. Dia membiarkan rahasia itu tetap tersimpan. Ia membiarkan patung itu terus menuntut, selama keberuntungan masih berpihak padanya. Dan di saat itulah, Wahyu tidak sadar bahwa pintu menuju teror yang lebih besar sudah terbuka lebar. Korban pertama hanyalah permulaan dan patung itu tidak akan pernah kenyang. Malam-malam berikutnya menjadi saat-saat yang paling menegangkan bagi Wahyu. Tidurnya sudah tidak pernah nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu ada rasa was-was yang membuatnya terbangun mendadak. Rumahnya yang dulu terasa biasa saja, kini seperti penuh bayangan. Angin malam masuk lewat celah dinding bambu, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Sesekali terdengar bisikan samar, sesekali terdengar seperti langkah kaki pelan. Seakan ada seseorang yang berjalan, mondar-mandir di dalam rumahnya. Tapi yang paling membuat Wahyu ketakutan adalah ketika ia menyadari patung Loro Blonyo itu tidak lagi duduk manis di altar kecil, tempat ia biasanya meletakkan sesajen. Suatu malam ketika ia terbangun karena mendengar suara bisimu seperti benda jatuh, ia menoleh ke arah meja. Patung itu tidak ada di sana. Dadanya langsung berdegup kencang. Ia mencari dengan panik. Matanya menelusuri ruang tengah yang diterangi cahaya redup lampu minyak. Dan betul saja, patung itu kini berada di lantai, sedikit bergeser dari tempat semula, seolah berjalan sendiri. Ya Allah, opo iki? Bisiknya dengan suara gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin patung itu jatuh karena meja goyang atau tikus. Tapi hatinya tahu,
Meja itu kokoh dan tikus mana bisa menggeser patung kayu seberat itu. Kyui buru-buru mengangkat kembali, menaruhnya ke altar, lalu membaca doa-doa pelan meski pikirannya kalut. Malam lain, ia kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara, tapi karena perasaan tidak enak yang membuat tubuhnya merinding. Ketika matanya terbuka, ia melihat jelas patung laki-laki itu menatap ke arahnya. Matanya yang terbuat dari pahatan kayu itu tidak lagi kosong, tapi seperti berputar mengikuti arah pandangannya. Wahyu tercekat, keringat dingin membasahi lehernya. Ia tidak bisa mengalihkan pandangan, seakan ada yang memaksa dirinya untuk terus menatap balik. Baru setelah ia memberanikan diri membaca istighfar pelan, matanya bisa terpejam lagi, meski tubuhnya masih bergetar hebat. Hari demi hari, tanda-tanda itu semakin nyata. Pernah ketika ia sedang menyiapkan sesajen di malam hari, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dari mata patung laki-laki itu menetes cairan merah pekat. Setetes demi setetes jatuh ke piring sesajen. Warnanya persis darah. Dan di sampingnya, patung perempuan tersenyum lebar. Kali ini bukan senyum datar, tapi terbuka sampai gigi putih panjang terlihat jelas. Senyum itu bukan senyum kayu, tapi senyum makhluk hidup. Wahyu mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Astagfirullahalazim. Opo iki pancen tenanan? Ia ingin kabur keluar rumah saat itu juga. Tapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Matanya tak bisa lepas dari wajah patung perempuan itu yang semakin lama semakin nyata. Kulitnya seolah berdenyut, pipinya memerah seperti punya darah yang mengalir. Setelah kejadian itu, Wahyu tidak bisa lagi menenangkan dirinya hanya dengan sesajen. Hyundae Wulaitin anti-crash takut yang luar biasa. Tapi di sisi lain, setiap hari rezekinya makin deras. Dagangannya makin laris, orang-orang makin percaya padanya. Bahkan ada beberapa orang yang mulai meminjam uang padanya. Karena tahu Wahyu sekarang berkecukupan, itu membuat Wahyu semakin sulit melepaskan diri. Ia terjebak di antara ketakutan dan keserakahan. Malam berikutnya, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Kadang ia mendengar suara orang tertawa pelan dari sudut ruangan. Kadang terdengar suara perempuan menyanyi lirih dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia mengerti. Pernah juga ia terbangun karena merasa ada yang duduk di dada, membuat napasnya sesak. Saat membuka mata, ia melihat sosok samar perempuan berambut panjang duduk menindih tubuhnya. Wajahnya gelap, tapi senyumnya persis seperti patung Loro Blonyo. Wahyu berusaha melawan dengan membaca doa, tapi semakin keras ia membaca, semakin berat tubuhnya ditekan. Baru setelah ia hampir kehilangan napas, sosok itu hilang begitu saja, meninggalkan tubuhnya lemas dan keringat bercucuran. Ia terbaring lama, tidak sanggup bangun, hanya bisa menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Keesokan paginya, ia mendapati sesajen yang ia taruh di depan patung habis tak bersisa. Nasi lenyap, lauk raib, bahkan segelas kopi pun kering. Padahal ia yakin sebelumnya semua itu masih utuh. Dadanya semakin ciut. Iki wis ora lumrah maneh, batinnya. Tapi meski takut, ia tetap melanjutkan rutinitas memberi sesajen, seolah sudah jadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Hari demi hari, wajah Wahyu mulai berubah. Matanya cekung, lingkar hitam mengelilinginya. Tubuhnya lelah karena kurang tidur. Namun sing tak anehnya orang-orang desa melihatnya justru makin makmur. Mereka tidak tahu kalau di balik semua itu, Wahyu dihantui teror setiap malam. Suatu malam, teror itu mencapai puncaknya. Wahyu sedang duduk di kasur, mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser dari ruang tengah. Jantungnya berdetak kencang. Ia menahan napas, telinganya fokus. Suara itu terdengar lagi, lebih keras disusul suara langkah kaki berat. Wahyu memberanikan diri keluar kamar, membawa lampu minyak. Saat ia mendekati ruang tengah, lampu minyak bergetar di tangannya. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Patung Loro Blonyo tidak lagi di altar. Mereka kini berdiri di tengah ruangan, tegak menghadap ke arahnya. Patung laki-laki dengan wajah dingin meneteskan darah dari matanya, sedangkan patung perempuan tersenyum lebar, dengan gigi panjang yang berkilat terkena cahaya lampu. Wahyu menjatuhkan lampu karena tangannya gemetar. Api kecil sempat menyambar tikar, tapi segera ia injak dengan panik. Saat ia kembali menoleh, patung itu sudah kembali duduk manis di altar, seperti tidak pernah bergerak.
Tapi lantai di tempat mereka berdiri tadi basah oleh bercak merah. Wahyu mendekat mengusap dengan tangan gemetar. Dan ya, itu darah kental dan hangat. Tubuhnya langsung lunglai, lututnya goyah. Dia terduduk di lantai, napasnya terengah. "Ya Allah, aku wes keseretado banget iki," gumamnya lirih. Dia ingin menyingkirkan patung itu, membakarnya, atau membuangnya ke sungai. Tapi bayangan kekayaan yang sudah ia dapat, dan rasa takut akan balasan dari patung itu, membuatnya ragu. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam jebakan. Sejak malam itu, Wahyu tahu, ia tidak bisa lagi menipu dirinya. Patung itu bukan benda mati. Ia hidup, ia lapar dan ia haus darah. Dan yang lebih mengerikan, Wahyu sadar, dia sudah menjadi bagian dari permainan patung itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir dari sela-sela dinding rumah Wahyu, yang terbuat dari anyaman bambu, menimbulkan suara berdecit halus. Lampu minyak yang redup bergoyang pelan, seolah ikut digerakkan sesuatu yang tidak kasat mata. Wahyu berbaring di kasurnya, tapi matanya tidak bisa terpejam. Rasa gelisah terus menghantui, seperti ada sesuatu yang menunggu di luar kamarnya, mengintai dalam gelap. Perasaannya semakin tidak enak ketika ia mendengar suara aneh dari ruang tamu. Awalnya hanya seperti kayu berderit, lalu suara itu berubah menjadi gaduh. Duk, duk, glodak, glodah, seperti kursi tergeser paksa. Wahyu langsung terbangun, tubuhnya gemetar. Ia ingin pura-pura tidur, tapi rasa penasaran bercampur, takut membuatnya melangkah pelan menuju pintu kamar. Dengan langkah hati-hati, ia mendekatkan telinganya. Suara itu semakin jelas. Ada sesuatu yang bergerak di ruang tamu. Jantung Wahyu berdegup kencang, napasnya pendek-pendek. "Ya Allah, ojo nganti," gumamnya lirih. Ia memberanikan diri membuka sedikit pintu kamar. Matanya mengintip lewat celah sempit. Saat itu juga darahnya serasa berhenti mengalir. Kedua patung Loro Blonyo yang biasanya duduk manis di altar, kini berdiri tegak di tengah ruangan. Patung laki-laki dengan sorot mata tajam penuh darah. Patung perempuan dengan senyum lebar memperlihatkan deretan gigi panjang tajam yang berkilat terkena cahaya lampu. Tubuh mereka bergerak kaku tapi nyata, bukan lagi kayu. Wahyu menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya kaku seperti batu. Wahyu hanya bisa menatap dari celah pintu. Jari-jarinya gemetar menggenggam kusen. Pasangan patung itu berdiri saling berhadapan, lalu perlahan menoleh bersamaan ke arah kamar Wahyu. Matanya yang hitam berkilat, penuh kebencian, penuh kelaparan. Suara serak keluar dari mulut mereka, berat, dalam, dan membuat ruangan bergetar. "Giliranmu," kata patung laki-laki. "Saiki, jiwamu sing arep dijupuk," sambung patung perempuan dengan suara lirih menyeramkan. Wahyu menjerit spontan, tapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Tiba-tiba ia merasakan udara di dalam kamar menjadi dingin menusuk. Dari celah pintu, ia melihat patung-patung itu perlahan mendekat. Langkah mereka menimbulkan bunyi gedek, gedek. Lantai kayu bergetar setiap kali kaki mereka menapak. Pintu kamar Wahyu berderit terbuka dengan sendirinya. Dia terdorong mundur hingga terjatuh ke kasur. Tubuhnya semakin tak berdaya. Kedua patung itu kini sudah berada di ambang pintu, menatapnya dengan wajah menyeramkan. Dari mulut mereka keluar suara terengah, bercampur dengan bisikan yang tak jelas. "Rexo, Rexo, saiki kowe dari tumbal." Wahyu berusaha membaca doa, lidahnya keluh. Tubuhnya kaku, seolah ada tali tak kasat mata yang melilit seluruh persendiannya. Matanya melebar, napasnya makin sesak. Dewi hanya bisa meratap dalam hati. "Gusti, aku salah. Ku kepengin sugih nanging saiki aku kudu bayar kabeh." Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu meraih dadanya. Bukan tangan manusia, melainkan cengkeraman dingin, licin seperti tangan kayu bercampur es. Jemari itu menembus kulitnya tanpa luka, meraih ke dalam, langsung menggenggam sesuatu yang paling dalam, jiwanya. Wahyu menjerit, kali ini suaranya benar-benar keluar, panjang dan penuh penderitaan. "Teriuhatku." Suara jeritan itu menggema di seluruh rumah, tapi tak seorang pun di desa mendengarnya. Seolah ada tirai gaib yang menutup semuanya. Tubuh Wahyu kejang, matanya mendelik. Ia bisa merasakan jiwanya perlahan tercabut, ditarik paksa keluar. Ada rasa sakit luar biasa, bukan di tubuh, tapi di sesuatu yang lebih dalam.
seperti daging yang dicerabut dari tulang, seperti nyawa yang dipaksa lepas dari raga. Dalam sisa kesadarannya, Wahyu melihat wajah patung perempuan mendekat ke wajahnya, tersenyum lebar hingga telinganya, mata merah berkilat, gigi-giginya meneteskan darah. Patung laki-laki di sampingnya mengeluarkan suara tawa berat yang membuat jantung Wahyu hampir meledak. "Jiwamu, saiki dadi duweku." Wahyu meronta sekuat tenaga tapi sia-sia. Tubuhnya lemah, suaranya parau. Perlahan pandangannya mengabur. Ia bisa melihat dari sudut matanya. Sesuatu berbentuk kabut tipis berwarna putih pucat ditarik keluar dari dadanya, lalu masuk ke dalam mulut patung laki-laki. Kabut itu adalah jiwanya sendiri. Detik itu juga tubuh Wahyu jatuh terkulai. Matanya kosong, terbuka tanpa cahaya kehidupan. Mulutnya setengah terbuka, seolah masih ingin berteriak tapi tak sanggup lagi. Nafas terakhirnya terhenti, meninggalkan keheningan mencekam. Patung Loro Blonyo itu kembali ke altar dengan sendirinya, duduk manis seperti sebelumnya, seolah tak pernah bergerak. Senyumnya kembali datar, tapi di sudut bibir patung perempuan terlihat noda merah darah yang belum kering. Malam itu desa sunyi. Angin malam berhenti, cangkrik pun tak berbunyi. Di rumah Wahyu hanya ada tubuh tak bernyawa tergeletak di kasur, dan sepasang patung pengantin Jawa yang kembali diam, menunggu korban berikutnya. Keesokan paginya, warga desa gempar ketika menemukan Wahyu sudah tak bernyawa. Orang-orang berkerumun, melihat jasadnya yang kaku dengan mata melotot dan wajah ketakutan. Tidak ada luka fisik tapi jelas terlihat bahwa ia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Ada yang berbisik ia kena serangan jantung, ada pula yang bilang ia disantet, tapi tidak ada yang tahu bahwa jiwa Wahyu telah direnggut oleh patung yang selama ini disembunyikannya. Beberapa tetangga masuk ke rumah Wahyu, dan mereka merasakan hawa dingin luar biasa. Beberapa bahkan berkata mereka mendengar suara bisikan lirih ketika melangkah ke ruang tamu. Patung Loro Blonyo itu masih ada di altar, duduk tenang. Tapi bagi yang melihat dengan saksama, senyum mereka terasa berbeda. Senyum penuh kemenangan, seolah baru saja puas menikmati santapan jiwa. Sejak hari itu, cerita tentang rumah Wahyu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik, menghubungkan kematian Wahyu dengan pesugihan. Beberapa mengatakan Wahyu memang kaya mendadak, dan semua itu pasti ada bayaran. Yokuwi balesane, sing ngoyak banda kanti cara ireng, mesti ono tumbale, ucap seorang tetua desa. Tak ada yang berani mendekati patung itu apalagi memindahkannya. Rumah Wahyu akhirnya dibiarkan kosong, terkunci rapat. Tapi setiap malam, ada warga yang lewat mengaku melihat cahaya redup dari dalam rumah, atau mendengar suara orang menangis lirih bercampur tawa seram. Dan patung Loro Blonyo itu tetap duduk di sana, menunggu, menatap dengan tatapan dingin. Mereka sudah mendapatkan jiwa Wahyu, tapi kelaparan mereka tidak akan pernah berakhir. Jika dia selalu ada korban berikutnya yang penasaran, yang serakah, yang rela menukar jiwa demi harta. Malam itu menjadi penutup perjalanan Wahyu, seorang lelaki yang awalnya hanya ingin keluar dari kesusahan, tapi akhirnya terjebak dalam perangkap pesugihan yang mengerikan. Ia mendapatkan kekayaan tapi kehilangan yang paling berharga, jiwanya sendiri. Pagi itu suasana desa mendadak ramai. Beberapa tetangga heran karena Wahyu tidak terlihat membuka warung seperti biasanya. Padahal biasanya ia selalu lebih pagi dari yang lain. Bahkan seringkali orang baru lewat sawah, ia sudah duduk di lapaknya sambil menata dagangan. Tapi kali itu warungnya masih tertutup rapat, pintu rumahnya terkunci, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Wahyu kok durung metu yo. Biasane wis rame iki, gumam seorang bapak yang lewat sambil menggendong cangkul. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman juga saling pandang, merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka mendekat ke rumah Wahyu, mencoba memanggil, "Yu, Wahyu." Suara mereka menggema tapi tidak ada jawaban. Rumah itu sepi, hanya terdengar suara ayam dan gemericik angin pagi yang menyusup lewat sela bambu. Setelah menunggu agak lama dan tidak ada reaksi, beberapa tetangga mulai curiga. Mereka mengetuk pintu berkali-kali, semakin keras tapi tetap saja hening. Klinisiannya mereka sepakat memanggil beberapa lelaki untuk mendobrak pintu. Dengan beberapa kali hentakan keras, pintu kayu tua itu jebol.
terbuka lebar, dan aroma aneh langsung menyergap keluar. Bau pengap bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti darah kering dan asap dupa yang terlalu lama. Semua yang masuk langsung terperanjat. Di dalam kamar, mereka menemukan Wahyu tergeletak kaku di atas kasur. Matanya melotot lebar, wajahnya pucat, dan mulutnya sedikit terbuka seolah sedang menjerit. Tubuhnya dingin, tapi anehnya tidak ada luka sedikit pun. Hanya ekspresi ketakutan luar biasa yang membekas di wajahnya. Seakan ia melihat sesuatu yang tidak sanggup dijelaskan dengan kata-kata. "Iyo Gusti, opo sing kelakon karo Wahyu iki?" bisik seorang tetangga sambil menutup mulutnya. Yang lebih aneh lagi, di ruang tamu tempat biasa Wahyu meletakkan altar kecil, patung Loro Blonyo itu sudah tidak ada. Meja kecil masih ada. Bekas sesajen berserakan, bahkan ada noda merah di lantai yang sudah mengering. Tapi patung itu lenyap tanpa jejak. Padahal semalam beberapa orang masih melihat lampu menyala samar dari dalam rumah Wahyu. Desa langsung geger. Kabar tentang kematian Wahyu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Semua orang penasaran sekaligus takut. Banyak yang mulai mengaitkan peristiwa itu dengan perubahan nasib Wahyu yang mendadak kaya dalam waktu singkat. "Bien uripe pas-pasan, kok iso dumadakan sugi?" "Ora lumrah," kata seorang tetua desa sambil menggeleng. "Aku tahu krungu ono sing ngomong Wahyu kuwi melu pesugihan. Nanging aku ora percaya, nganti saiki," sahut yang lain dengan wajah serius. Warga berdiri berkelompok berbisik-bisik saling tuduh dalam hati. Tidak ada yang berani masuk lagi ke rumah Wahyu. Mereka hanya menunggu perangkat desa datang untuk mengurus jenazah. Saat jenazah diangkat, beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan, membuat bulu kuduk berdiri. Setelah pemakaman Wahyu, rumah itu ditinggalkan kosong. Orang-orang enggan mendekat apalagi saat malam tiba. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Tapi setiap orang yang lewat malam hari mengaku mendengar suara aneh. Ada yang mendengar suara tangisan lirih perempuan. Ada yang mendengar suara gamelan Jawa sayup-sayup dari dalam, padahal jelas rumah itu kosong. Yang lebih menyeramkan, ada beberapa orang yang mengaku melihat sepasang patung kecil duduk di teras rumah, lalu menghilang ketika didekati. Bentuknya mirip sekali dengan patung Loro Blonyo. Seiring waktu, desas-desus semakin berkembang. Orang-orang percaya bahwa patung itu tidak benar-benar hilang, tapi berpindah mencari pemilik baru. Ada cerita yang beredar bahwa setiap kali ada orang desa yang tiba-tiba kaya mendadak tanpa alasan jelas, pasti ada yang pernah melihat sosok patung pengantin Jawa itu muncul di sekitar rumahnya. Konon, Loro Blonyo kuwi ora mung patung, nanging penjaga gaib sing lapar jiwa. Sopo wae sing gelem ngopeni bakal diwenehi banda. Nanging bayarane, nyawane dewe utawa wong-wong sak cedake. Ucap seorang kakek tua di warung kopi, membuat semua pendengar terdiam. Sejak itu nama Wahyu jadi peringatan pahit bagi warga. Mereka yang dulu iri melihat kekayaannya kini sadar bahwa semua ada balasannya. Tidak ada harta yang datang tanpa sebab, dan tidak ada pesugihan yang tidak meminta tumbal. Namun rasa penasaran manusia memang tidak ada habisnya. Meski cerita itu menakutkan, ada juga segelintir orang yang diam-diam bertanya-tanya. "Bener tayen tenan iso sugi cepet? Pansenana tumbale?" Pertanyaan-pertanyaan itu kadang dibisikkan lirih, kadang hanya jadi pikiran yang dipendam. Beberapa bulan setelah kematian Wahyu, seorang pedagang dari desa sebelah tiba-tiba muncul dengan kekayaan mendadak. Dagangannya laris, ia membeli tanah, bahkan mempekerjakan banyak orang. Warga desa Wahyu yang mendengar kabar itu langsung saling pandang dengan tatapan was-was. Ada yang bersumpah pernah melihat sosok patung pengantin Jawa berada di pojok warung milik pedagang itu. Cerita tentang Loro Blonyo semakin melegenda. Orang-orang percaya patung itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah dari satu pemilik ke pemilik lain, mencari orang-orang yang serakah, yang rela menukar jiwa demi harta. Dan sejak kematian Wahyu, bisikan-bisikan misterius semakin sering terdengar di malam hari. Orang yang melintas dekat rumah kosongnya mengaku mendengar suara lirih dari dalam. Suara serak yang sama berulang kali. "Kami lapar." Desa itu pun hidup dalam ketakutan dan rasa curiga. Rumah Wahyu dibiarkan terbengkalai, ditelan rumput liar, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Jemaku medesiatu yang tertinggal di sana.
misteri yang tak bisa dijelaskan. Konon hingga sekarang, siapapun yang tergoda ingin kaya mendadak tanpa usaha, pasti akan mendengar kabar tentang sepasang patung pengantin Jawa. Mereka muncul tanpa jejak, duduk manis dengan senyum tipis yang menunggu. Bagi yang berani menyimpannya, kekayaan datang seperti air bah. Tapi cepat atau lambat, harga yang diminta selalu sama. Jiwa yang segar, jiwa pemiliknya sendiri. Dan malam itu, kisah Wahyu hanya tinggal peringatan. Orang-orang menyebutnya sebagai teror pesugihan Loro Blonyo, sebuah kutukan yang tidak pernah selesai, sebuah misteri yang terus bergulir, menunggu korban berikutnya yang berani membuka pintu dan menerima patung pengantin Jawa itu masuk ke dalam hidupnya.